Shalom Jemaat Surabaya City Blessing. Berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Untuk jemaat yang baru pertama kali hadir bersama kami hari ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Anda dapat mengikuti ibadah kami setiap hari Minggu yang dimulai pukul 8 pagi dan ibadah for yang dimulai setiap pukul 10 pagi. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti doa pagi setiap hari Kamis, kami mengumumkan bahwa mulai bulan Februari, doa pagi akan dipindahkan ke hari Sabtu jam 10 pagi. Kami rindu untuk mengajak partisipasi saudara untuk bergabung dan bersyafaat bersama-sama. Informasi Kersel, konseling, baptis, dedikasi, atau untuk didoakan, Anda dapat menghubungi Blessing Center melalui nomor WA 0898 1333 789. Sekian pengumuman Blessing Center hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya sampaikan sebuah sharing firman Tuhan yang berjudul Dari Menggerutu Menuju Mengucap Syukur. Ya, oke, yang ini beda ya. Oke, enggak apa-apa. Saya mau bacakan ayat firman Tuhan yang mendeskripsikan sebuah bangsa yang menggerutu. Dan juga mendeskripsikan pemimpin yang menggerutu karena anak buahnya menggerutu. Waktu saya catat ayatnya dan saya mau taruh di atas, saya pikir kata-katanya ini kok agak kasar gitu ya. Tapi ini kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu saya bacakan aja, enggak semuanya, saya cuma baca 2 ayat Bilangan 11. Ayat 4 dan 6. Nanti dari bacaan ini Bapak Ibu kerasa nih, bisa mendengarkan dan bisa nangkep maksudnya apa ini. Kumpulan orang-orang yang menggerutu. Firman Tuhan berkata demikian. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini. Mana ya, roti mana. Ini aja yang kita lihat. Bapak Ibu, kalau baca selanjutnya di rumah dengan lebih komplit, Bapak Ibu kan tahu orang Israel ini Tuhan itu bantu untuk keluar dari penindasan, perbudakan di tanah Mesir. Tapi selintas yang teringat, kok mirip dengan list saya ya, kalau mau belanja ada tulisannya itu bawang putih, bawang merah, bawang prei, mentimun gitu ya. Ini kok mirip. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan gak sih, kalau dulunya diperbudak, saya merasa tidak ada yang gratis. Tetapi orang ini kalau sudah diberkati, ya, terus bisa lupa akan berkat Tuhan. Apapun dikomplain, bayangin roti mana itu seperti Bapak Ibu dapat kiriman tiap hari dari bakery, toko roti gitu ya. Dikirimin yang masih fresh, masih panas. Dikirimin tiap hari seperti catering. Memang betul kalau makannya sama seperti itu ya mungkin bosen. Tapi orang Israel tuh tidak perlu masak, ya kan? Tidak perlu menyiapkan. Memang gak mungkin dong ada bawang putih, bawang prei, timun, tanaman itu hanya ada di tempat yang tanahnya bisa untuk bercocok tanam dan mereka ada dalam perjalanan menuju
tanah perjanjian. Jadi ini dalam sebuah perjalanan orangnya komplain terus. Gimana nih jadi mungkin pengikut makan keto ya. Jadi nggak mau nih kok nggak ada daging kalau carb melulu roti nggak bagus gitu. Kita perlu daging dan Bapak Ibu sekalian tahu ceritanya ya. Toh Tuhan kirim daging. Nah yang kedua saya bacakan ini merupakan pesan buat diri saya sebagai salah satu pemimpin. Tapi ini juga bisa berbicara kepada setiap yang mengambil posisi pemimpin. Baik di Kersel, baik dimanapun, di departemen kalau kita punya anak buah. Kadang-kadang kalau anak buahnya komplain terus, kita bisa ngalami yang seperti Musa alami. Dan Musa juga komplain, menggerutu. Berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, hambamu? Mengapa engkau memperlakukan saya dengan buruk? Musa ya. Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu? Sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas bangsa ini. Atas seluruh bangsa ini. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, beri kami daging untuk dimakan. Wah, ini ya Musa sampai merasa tanggung jawabnya ini beban ya. Kalau yang pernah memimpin kelompok kecil kadang-kadang saya mengerti perasaan bapak-bapak ketua sel, ibu-ibu ketua sel. Yang pokoknya punya pengikut, punya anak buah. Biasanya kok komplain melulu ya, menggerutu dan itu membuat kita jadi akhirnya imannya juga berkurang, ikut menggerutu. Sehingga Musa pun berkata, dari mana aku ambil daging? Jadi masih pakai pikiran, cara pikir sendiri. Waduh kalau anak buahku minta daging, terus gimana? Aku yang dimarahin loh. Aku ambil di mana? Ini cara pikir Musa. Dan sebuah tanggung jawab yang mulia itu akhirnya menjadi sebuah beban yang berat. Oleh sebab itu, kita juga mungkin hari ini datang ya. Bukan sebagai bangsa Israel yang komplainnya luar biasa, tapi mungkin datang ke sini pagi hari, anak terlambat bangun, terus mungkin makanannya kurang sempurna, kurang asin, kurang manis. Terus sampai sini atau jalanan macet di hari biasa waktu anak mau sekolah. Nah, mungkin ada perkataan yang bukan menggerutu, bukan bilang saya menggerutu, tapi kata-katanya demikian. Mengapa ini selalu begini? Itu sudah menggerutu. Kalimat itu kecil, tetapi suasana bisa langsung berubah. Oleh sebab itu menggerutu itu seperti parfum. Kalau parfum wangi ya, tapi ini parfum yang negatif. Parfum itu tidak terlihat tapi berdampak. Cuman kalau komplain menggerutu ini parfum yang negatif, tidak terlihat tapi terasa di seluruh ruangan. Nah, oleh sebab itu sebagai pembuka tadi 2 ayat saya bacakan, pertanyaannya ini gini, ini sangat khotbah yang sangat simpel tapi kita bisa menanyakan kepada diri sendiri, apakah rumah kita lebih sering dipenuhi oleh keluhan atau ucapan syukur? Apakah pelayanan kita lebih banyak komentar atau pujian kepada Tuhan? Komentar itu bagus, kritik itu bagus, nasihat diperlukan. Tapi apakah pelayanan kita juga full? Banyaknya isinya semua tentang salah paham, ya. Banyak komentar, banyak serangan, atau sebaliknya dalam pelayanan kita banyak memuliakan Tuhan, puji Tuhan. Nah, oleh sebab itu tadi saya katakan, yang tadi 2 ayat yang saya bacakan, 2 bagian ayat yang saya bacakan, intinya adalah
Bangsa Israel komplain. Padahal baru melihat mujizat. Ya, kalau orang kan sering berbicara Tuhan, aku butuh mujizat. Terus terang loh, di ayat sebelumnya kalau di Keluaran itu ada mujizat laut terbelah, ya. Tapi habis itu udah bersungut-sungut, ya. Dan dapat roti tadi fresh, masih tetap merasa tidak ada dagingnya. Jadi masalahnya bukan di roti atau makanan, tetapi masalahnya ada di hati yang lupa. Bukan di roti, tapi di hati yang lupa. Bahkan keluar kata-kata di Bilangan 14 ayat 2. Aduh kalau begini lebih baik aku mati di Mesir. Bayangkan mereka berkata lebih baik kita mati di Mesir. Saya mau katakan bahwa next ya, menggerutu itu bahaya karena menggerutu membuat 3 hal. Menggerutu itu membuat mujizat itu jadi terasa kecil. Segala sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia yang terbatas telah terjadi. Itu mujizat. Tapi bisa hilang nilainya. Terasa nggak ada apa-apanya. Kedua, akhirnya masalah terasa besar. Ya, akhirnya yang dilihat itu masalah. Karena tadi saya katakan masalah itu ada hati yang lupa. Dan yang ketiga, mereka melihat kalau menggerutu itu membuat masa depan itu menjadi akhirnya gelap. Karena kalau komplain tidak memberikan solusi, tetapi malah masa depan menjadi gelap. Hidup terasa berat dan tanpa harapan. Nah, saya katakan ya, saya ini cuma sharing. Sebetulnya kenapa sih orang itu menggerutu? Sebetulnya menggerutu ini keluar dari satu pokok cara berpikir yang kurang. Orang kurang itu menggerutu. Oleh sebab itu dalam tema besar transformasi, meskipun khotbahnya hanya tentang menggerutu, mengucap syukur, tapi saya percaya ini sebuah transformasi. Karena ini adalah sebuah cara berpikir yang kita mesti tinggalkan. Akarnya itu cuma sebetulnya dari cara pikir kita yang melihat kurang. Ya, melihat kurang. Dan akar dari menggerutu salah satunya adalah ingin mengontrol. Udah kurang, gak suka dengan kurang. Kita pengen berusaha mengontrol supaya gak kurang. Mengendalikan keadaan ya. Dan menggerutu ini juga membuat orang merasa diperlakukan tidak adil. Sehingga tanpa sadar, gak ngomong sih aku percaya Tuhan. Tetapi dalam hati kecilnya Tuhan gak adil. Kenapa dia dapat, aku gak dapat. Kenapa dia sukses, aku tidak sukses. Kenapa dia bahagia, aku menderita. Merasa tidak adil. Ya, yang tadi itu yang merasa kurang itu yang nomor 1. Dan memang merasa kurang, ya aku kurang bahagia. Aku coba kalau aku punya pasangan hidup. Punya pacar, punya pasangan hidup, pasti aku bahagia. Oh, udah punya pasangan hidup, udah menikah tetap gak bahagia. Coba aku punya anak, pasti aku bahagia. Bapak Ibu sekalian, anak itu adalah upah firman Tuhan. Katakan hadiah yang Tuhan berikan ya kepada, percayakan juga, titipkan kepada orang tua. Tapi Bapak Ibu sekalian, karena dunia ini sudah jatuh di dalam dosa, sekarang ada beberapa macam penyakit yang mungkin dulu gak ada, sekarang ada, istilahnya keren. Contoh, ada istilah ibu-ibu yang tidak siap punya bayi. Itu nama penyakitnya dibilang baby blue. Oh dulu kita blue itu wah ya warna yang indah, langit gitu ya. Kalau nyanyi pun blue Christmas, white Christmas. Tapi ini disebut sebuah bukan penyakit. Keadaan kondisi mental psikis yang membuat ibu ini tidak seneng sama anaknya.
Dan bahkan kalau yang parah bisa mau melukai anak. Dan ini serius, ini bukan cuma cerita yang dibuat drama, ini terjadi. Ya, para dokter psikiater dan konselor psikologi mengatakan orang stres lebih banyak. Kalau orang hamil udah punya anak, stresnya namanya baby blue. Saya katakan, karena saya tahu bahwa punya anak ini harusnya mengucap syukur. Tapi saya tahu punya anak juga repot. Dunia langsung berubah yang baru punya anak ngerti maksudnya. Saya sudah lupa gitu ya. Tapi saya dulu ingat dulu juga repot. Tetapi karena saya tahu firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ayat yang cuman simple. Ucap syukur. Jadi kalau anaknya udah besar, bukannya tambah baik tapi bermasalah. Mengucap syukur. Suami bukannya tambah lama tambah romantis, tetapi tambah dingin. Mengucap syukur. Mengucap syukur juga bisa bilang, ayo kita sekarang kembali untuk mulai satu hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Karena saya percaya loh, hubungan keluarga itu seperti segitiga. Suami istri kalau mereka fokus kepada Tuhan, bukan fokus pada pasangan dan masalah, saat mereka berdua tahu bahwa pernikahan ini bukan untuk membuat mereka bahagia. Tetapi pernikahan adalah rencana agungnya Allah. Supaya dari situ terekspresi apa artinya kasih yang melindungi. Apa itu otoritas, apa itu penundukan diri. Luar biasa indah, tapi saya tahu. Kalau udah mulai cekcok, langsung merasa gak cocok. Tambah lama bukannya tambah deket, tambah jauh. Dan lebih banyak menggerutu. Dan tadi saya katakan ada poin keempat, takut masa depan. Ya, takut, gimana nih kalau gini terus-terusan. Kalau dilihat dari 4 hal dari akar ini selalu berbicara perasaan ya. Perasaan. Mungkin kalau takut masa depan tuh berbicara mengenai logik. Mungkin logikanya ini kalau harga naik terus gini ya. Semua harga di pasar naik terus, ini gaji bisa nggak cukup. Kalau uang sekolah terus naik, ini tidak bisa cukup. Kalau harga BPJS naik terus iurannya, kita nggak bisa berobat. Saya baru tahu BPJS iurannya naik karena saya ikut berdoa syafaat. Kadang ikut berdoa syafaat itu bagus jadi dapat berita. Beritanya berita baik. Doakan pemerintah. Doakan BPJS. Yang tekor. Rugi berapa triliun saya lupa. Tapi puji Tuhan untuk masyarakat yang tidak mampu tidak terkena dampaknya. Itu puji Tuhan. Tapi sebagai manusia kita bisa dengan semua yang saya katakan akarnya ini semua dari perasaan. Padahal hidup kita harusnya dipimpin oleh iman. Ya, bukan oleh perasaan. Hidup ini kalau hanya dipimpin oleh logik, enggak ada yang masuk akal. Ikut Tuhan juga tidak ada masuk akal. Masa dalam keadaan ini kita mesti mengucap syukur, tidak masuk akal. Kita harus berusaha lebih lagi. Dengan kekuatan sendiri akhirnya capek sendiri. Jadi akarnya memang dari logik, dari perasaan yang menghambat kita untuk bisa mengucap syukur. Next. Oleh sebab itu, saya berikan sebuah quote ini. Ya, karena saya percaya ini adalah sebuah perjalanan. Ya, perjalanan. Saya selalu kalau ada di perumahan tuh ada setapak, jalan setapak seperti ini. Kalau jalan lurus sama yang ada tanah terus ada setapak, itu kita harus lebih fokus. Karena kita tidak bisa sembarangan satu step demi satu step. Tetapi ini satu quote, kata-kata yang bisa merubah cara pikir Bapak Ibu sekalian. Menggerutu itu bukan kebiasaan, bukan sekedar kebiasaan ya. Tetapi sesuatu yang ingin Tuhan tinggalkan.
Dulu memang kebiasaan. Ya. Mungkin, wah ini memang orangnya suka komplain, suka menggerutu, suka pokoknya negatif. Tapi saya percaya bahwa menggerutu ini bukan sekedar kebiasaan, tapi harus menjadi sesuatu yang kita tinggalkan. Kalau kebiasaan kan berarti menjadi budaya ya. Kalau menggerutu ini harus kita tinggalkan. Nah, gimana caranya? Kita harus tahu nih tanda-tandanya. Kalau hati mulai kehilangan rasa syukur. Karena orang enggak tiba-tiba langsung menggerutu terus, enggak. Biasanya mulai dari hal kecil. Ya, biasanya mulai dari hal-hal yang tidak kita sangka ditumpuk-tumpuk. Yaitu coba ini checklist diri kita, hati kita. Ini tanda hati mulai kehilangan sesuatu yang penting. Padahal yang penting mengucap syukur itu merupakan yang kita perlu sebagai anak Tuhan. Dan ini sering kita tidak sadari. Sukacita mudah hilang. Benar, karena hal kecil yang kita jelek-jelekan, kita ulang-ulang, itu langsung bisa merusak suasana, merusak mood, bad mood. Kita nggak bisa tenang. Damai sejahtera kita hilang. Kalau damai sejahtera hilang, sukacita hilang. Kalau sukacita hilang, kita cari yang membuat kita sukacita. Banyak hal yang bisa membuat kita sementara sukacita. Apakah hal-hal yang mungkin tidak berdosa? Ada loh. Kalau orang stres gitu ya, aduh sejenak kita makan-makan. Saya senang makan-makan, tapi kalau makan-makan merupakan pelarian. Kalau pelayanan merupakan pelarian. Apapun itu kalau merupakan pelarian. Karena kita berusaha untuk ada sesuatu yang hilang di sini. Sukacita mudah hilang. Nah yang kedua, lebih cepat mengkritik daripada mengapresiasi. Mungkin ini bukan menjadi budaya ya di tempat ini, tapi mengapresiasi itu bagus, menghargai. Mungkin ada yang berkata, aduh kalau saya muji-muji nanti dikira gombal, ada maunya gitu ya, kadang gitu. Karena dulu emang kalau muji itu ada maunya. Dulu muji-muji karena naksir gitu ya, karena seneng gitu. Muji-muji itu manipulasi. Tapi ini menghargai hal kecil. Dan untuk bisa menghargai ya, daripada mengkritik. Mengkritik itu sekali lagi kita butuh nasihat. Sampai saya percaya, sampai kita tuh punya peraturan. Ini peraturan tak tertulis, kalau mau kasih nasihat orang ya. Itu seperti sandwich itu loh. Ada kata-kata yang menguatkan, nanti baru nasihatnya, baru ditutup dengan apresiasi. Karena terus terang, manusia tidak siap menerima nasihat. Banyak manusia tidak siap, padahal nasihatnya itu baik. Apalagi anak-anak kita. Anak-anak kita kalau udah besar, ya. Saya membaca sebuah artikel parenting, dia katakan gini, kalau anakmu 7 tahun ke bawah, omonganmu masih didengerin. Nanti 7 sampai umur berapa, itu berapa persen aja yang didengerin. Nanti kalau 21 tahun, perkataanmu itu tidak ada yang engkau dengerin. Wah, mengecewakan hati saya, karena saya suka menasehati. Makanya saya bersyukur. Kalau khotbah ini kan saya kasih nasihat. Bapak Ibu adalah jemaat yang luar biasa. Gak pernah komplain toh. Tapi kalau anak saya komplain. Anak saya kalau terlalu banyak nasihat itu. Jangan menguliah, jangan memberi nasihat. Nah Bapak Ibu, kita harus tahu. Peranan orang tua begitu penting. Dan kita perlu untuk menghargai anak dari kecil. Apa enggak kepala besar tuh kalau anak diapresiasi? Enggak juga sih. Apresiasi menghargai cara yang benar. Bukan menghargai, kamu itu anak mama yang paling ganteng gitu ya. Itu seperti Yakub yang dekat sama mamanya. Terus Esau sama papanya, kamu itu hebat. Persis hobi papa, berburu memang manly. Nah gitu. Ya enggak apa-apa sih. Tapi hati-hati menghargai kecantikan, kecakapan. Satu hari penampilan kita berubah.
Yang waktu kecil cute, besar bisa jelek. Betul enggak? Tapi yang dihargai itu usahanya. Oh, kamu bisa bersihin toh. Bersihin mainan ini ya, membantu mama. Luar biasa. Wah, kamu luar biasa loh. Gitu ya. Nanti kecil-kecil kamu cinta sama mama, kamu taat. Gitu ya. Kalau 7 tahun ke bawah enak, Bapak Ibu yang punya anak yang di bawah 7 tahun. Nikmatilah, jangan disia-siakan. Persiapan, intentional, ikut kelas parenting dan sebagainya untuk menambah wawasan. Nah, yang ketiga, selain mengkritik, terus mulai membandingkan diri. Aduh memang aku ini sekarang ya, terus terang ya udah umur gitu ya. Kaki yang nggak kuat, heeh, gemuk lagi. Ini saya berbicara tentang diri sendiri ya, nggak nyindir kalian. Tapi kalau kalian tersindir mungkin sama posisinya kayak saya. Males olahraga lagi gitu. Aduh, kalau jam 9 kok sudah ngantuk gitu ya. Heeh. Pakai alasan lagi soalnya saya bangunnya pagi. Tapi sebetulnya banyak kelemahan demi kelemahan. Karena memang kita secara fisik itu kurang. Tapi jangan membandingkan diri. Membandingkan diri bahaya. Dan sekarang kesempatan kita untuk membandingkan diri dengan orang lain itu sekarang tuh jauh lebih banyak dengan adanya sosial media. Kalau engkau membandingkan diri dengan orang lain, terus engkau terinspirasi, Bapak Ibu menjadi lebih sungguh-sungguh, wah dia bisa loh, kok nggak mengeluh ya, oh kok bisa ya latihan pagi-pagi. Ya, saya berbicara, saya baru-baru ini sedang mengikuti pertandingan winter skating ya, saya suka aja gitu loh winter skating kalau di YouTube kan banyak. Aduh satu pujaan saya itu Alicia Liu, masih muda sih, umur paling 20 kali, tapi kok pinter begitu. Tapi saya lihat, kok anak ini enggak komplain ya, pagi jam 5 berangkat latihan, papanya nganter. Saya bayangin, kalau anak kita boro-boro suruh latihan skating, suruh buang sampah, suruh jalan, ayolah jangan makan terus, jangan rebahan terus gitu ya. Ayo dong aktif, itu aja. Tapi kita bandingkan anak kita, bandingkan istri kita, bandingkan diri sendiri. Itu akan cepat kehilangan ucapan syukur. Nah ini juga doa. Doa nafas hidup orang Kristen. Tapi kalau doamu tiap hari itu lebih banyak listnya daripada berterima kasih. Itu satu tanda-tanda. Saya enggak masalah kalau kalian Bapak Ibu sekalian butuh doa, ada nomor WhatsApp dari Surabaya City Blessing, kirim pokok doa, doakan. Tapi saya bertemu dengan orang yang kalau tiap kali ketemu saya, doakan Bu. Ya, kenapa? Sakit perut? Ya saya doakan. Doakan Bu. Gitu. Saya belum bisa bayar uang sekolah anak saya. SMP itu doakan Bu. Ya gitu. Kadang ya kita ini bukan Tuhan ya. Terus kita terbeban bantu tapi nggak bisa bantu. Tapi saya ajarin ayo mengucap syukur. Berdoa yuk saya berdoa tapi ucap syukur. Percaya Tuhan pasti gitu. Tapi ketemu lagi, ini saya kan di kompleks banyak ketemu ibu-ibu yang nyapu gitu ya. Ketemu lagi, doa Bu, ayo bantuin. Nah, jangan menganggap bahwa seorang leaders, pendeta itu seperti dukun. Maksudnya yang kalau mereka doa jauh lebih mujarab. No, inilah pentingnya kita tahu bahwa ini suatu perjalanan. Jadi bahkan doa pun Tuhan ajarin. Doa di saat kekurangan. Mungkin dikatakan meminta ya, tapi mengucap syukur, utarakan segala apa yang engkau butuhkan dalam doa dan pengucapan syukur. Jadi kalau doa tidak ada pengucapan syukurnya, masih kurang. Nah, tadi saya mirip tadi akarnya ya tidak merasa adil lah. Kalau kalian udah mulai merasa, aku diperlakukan tidak adil, aku korban. Mungkin engkau adalah korban di penipuan, bisa dong, bisa. Mungkin kita pernah ditipu, mungkin kita pernah dikerjain, tetapi apakah kita mau move on, menyerahkan itu pada Tuhan?
Saya pernah ya cerita dahulu, waktu kami habis menikah, baru menikah. Dan kalau menikah zaman dahulu dengan tradisi keluarga itu selalu ada yang namanya dapat perhiasan. Kita kasih teh, minum teh, kita dapat perhiasan. Bapak Ibu sekalian itu tidak pernah terlupakan saya dan Pastor Sam. Kita tinggal di rumah itu kebetulan kita itu Pastor Sam kan orangnya teliti ya. Meja itu dibalik. Jadi yang untuk buka itu udah dibalik. Terus meja ditutupin taplak. Jadi orang nggak tahu. Tapi satu hari kebetulan pas pembantunya pulang. Itu rumah itu dalam keadaan obrak-abrik. Tapi nggak hilang sih. TV ada yang besar-besar nggak hilang. Tetapi anehnya kotak perhiasan itu hilang Bapak Ibu sekalian. Itu rasanya itu kayak kagetnya itu aduh baru pesta yang menikmati suasana pesta wedding. Terus ini aduh emannya itu kalau diuangkan tuh berapa puluh juta itu. Jadi kita emannya. Saya percaya kalau kita kehilangan sesuatu kita eman. Gak cuman harta benda. Kehilangan seseorang yang engkau kasih pun itu kita bisa kehilangan. Aduh eman, bisa. Tapi apakah kita mau tinggal terus di dalam perasaan ini? Nah, dan yang terakhir dan terpenting. Kalau kita tidak bisa mengagumi pada hal yang sederhana, itu kita udah kehilangan. Kehilangan rasa syukur. Sederhana loh ya. Apa sih yang sederhana? Pernah nggak mengucap syukur? Aduh menghirup udara segar. Terima kasih Tuhan masih bernapas. Hidup ini adalah kesempatan. Bisa lupa kita. Karena apa? Saking sibuknya fokus pada masalah, fokus pada skala sesuatu. Hal-hal yang kecil itu merasa udah tidak signifikan. Padahal ini apalagi sebentar lagi lebaran gitu ya, liburan. Kita bandingkan orang-orang liburannya enaknya, lihat snow, makannya enak. Kita di rumah. Cari kesempatan untuk hal kecil pun kita mengucap syukur. Kalau kita bisa mengucap syukur untuk hal-hal kecil ini, maka semuanya akan berubah. Karena ini dari tanggung jawab. Dari sebuah cara berpikir yang bertanggung jawab. Saya mau katakan, quote, menggerutu itu alami. Ya, next. Maksudnya karena kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Ya biasalah menggerutu itu normal orang menggerutu. Tapi justru kalau kita bisa mengucap syukur, itu yang rohani. Kalau saya katakan mengucap syukur, ini mengucap syukur yang konsisten ya. Yang tidak berubah kadarnya. Tahu ya, kan kadang-kadang ada orang yang mengucap syukur kalau di depan orang. Supaya dilihat orang. Tapi di rumah dia bukannya mengucap syukur, dia menggerutu dan marah-marah. Tapi kalau di depan orang mengucap syukur. Oleh sebab itu ini benar-benar berbicara mengenai hati. Saya percaya hari ini bukan kebetulan minggu pertama kita akan ambil perjamuan kudus. Saya percaya ini satu hal yang bisa kita lakukan untuk pengucapan syukur. Amin Bapak Ibu sekalian. Karena ini bukan sebuah kebiasaan atau ya memang minggu pertama. Tapi saya percaya bahwa mungkin kita sekarang masih ada alamin sesuatu yang belum selesai. Jadi memang masih ada pergumulan, pergulatan seperti khotbah minggu lalu ya. Tetapi enggak apa-apa. Saya percaya mengubah keluhan menjadi sebuah ucapan syukur itu kita temukan sumbernya yaitu di dalam Kristus Yesus. Melalui perjamuan kudus inilah kita menemukan sumbernya. Kita dimampukan. Karena sebelumnya kita nggak mampu. Saya katakan menggerutu itu alami. Biasa manusiawi. Tapi Kristus yang terlebih dahulu menyerahkan dirinya bagi kita. Salib adalah alasan syukur yang tidak tergantung pada musim kehidupan.
Mau ini musim semi yang banyak bunganya, yang indah. Karena hidup sedang indah-indahnya. Apa yang kita doakan kayaknya semua masuk list. Ataupun kita sedang menjalani musim yang kering. Ya, yang dimana kita udah berusaha, udah melakukannya, udah berdoa tapi tak berbuah. Kayaknya tidak berbuah, tidak ada apa-apanya. Tetapi Kristus di kayu salib memampukan kita untuk kita punya satu alasan untuk bersyukur. Bahwa tidak tergantung musim apapun. Tidak tergantung keadaan situasi. Itu yang membuat Paulus dan Silas bisa mengucap syukur dan menyanyi di penjara. Mana ada orang di penjara bisa mengucap syukur dengan suara keras. Dan waktu di penjara doanya bukan Tuhan bebaskan aku. Karena waktu terjadi gempa, waktu mereka terlepas itu semuanya, Paulus dan Silas tidak lari. Tetapi fokusnya dia mengucap syukur karena siapa Tuhan yang menjadi sumber kekuatan. Oleh sebab itu di dalam penjara pun mereka punya cara pandang. Aku mengucap syukur. Kalau sampai mesti masuk penjara berarti ada tugas yang aku mesti lakukan di sini. Ada sesuatu yang penting. Oleh sebab itu makanya dimenangkanlah orang-orang yang menjaga. Yang menjaga itu sampai ketakutan, yang pegang kunci ketakutan. Sampai mau lari, ya sampai mau bunuh diri. Tetapi Paulus dan Silas menjadi orang yang menguatkan, berdampak bagi orang yang di penjara itu. Mari kita renungkan.